Oke, baik, selamat pagi saudara mahasiswa semua. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Kita ada pada pertemuan kita hari ini, tetapi sebelum kita ke dalam kegiatan pembelajaran, saya minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, sebelumnya kita berdoa untuk kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Baik, saudara mahasiswa, apakah dari antara kalian semua ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Ada yang tahu? Tidak ada alasan. Selain kita lagi tidak hadir. Itu saja. Oke, baik. Nah, saudara mahasiswa semua, sebelum kita akan membahas materi kita ini, kita review dulu. Ada masih ingat ketiga minggu lalu kita belajarnya materi apa? Manajemen keuangan. Nah, di dalam manajemen keuangan itu apa aja yang kita bahas? Pembahasan dalam materi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sumber-sumber keuangan sekolah. Yang kedua, penyusunan RAPBS atau rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Yang ketiga, pengelolaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Yang keempat, pembukuan dan pelaporan keuangan. Yang kelima, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Dan yang terakhir, strategi pengelolaan dana sekolah. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas bagaimana sih keuangan itu dia membentuk dan membantu kita untuk dalam penyelenggaraan pendidikan, gitu ya. Biasanya ternyata bukan hanya sekedar kita belajar cara mengajarnya dengan baik, tapi kita juga belajar bagaimana sih memposisikan diri kita untuk bisa mengelola uang terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah. Nah, ternyata teman-teman pada pertemuan kita hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi kita dengan topik besarnya adalah topik besarnya kita adalah manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi saudara sekalian, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas dengan topik besarnya kita yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam MBS. Nah, dalam topik besar ini ada beberapa indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian sekolah masyarakat. Yang kedua, tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Yang keempat, teknik-teknik menjalin hubungan dengan masyarakat. Yang kelima, peran komite sekolah dalam MBS. Dan yang keenam, kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan industri. Dan yang terakhir adalah evaluasi efektivitas hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, jadi dari indikator ini, ada 7 indikator ini, pada pertemuan kita hari ini besar harapannya saya bahwa ketika selesai pembelajaran ini dia berlangsung, saudara mahasiswa semua bisa mengerti dan memahami 7 indikator ini. Gitu ya. Nah, sekarang untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kita ada dalam kegiatan pembelajaran kita saat ini. Nah, saya akan mengawalinya dengan pertanyaan. Pernahkah saudara-saudara berpikir mengapa sekolah perlu untuk berkolaborasi dengan masyarakat? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Bagaimana jawabannya? Karena kolaborasi antara sekolah dan masyarakat sangat penting. Karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oke. Nah, dan komunikasi itu maka ada interaksi, gitu. Jadi tidak hanya sekedar sekolah itu dia bekerja sendiri. Seperti tadi teman kita jelaskan bahwa sejatinya pendidikan itu dia bukan merupakan tanggung jawab dari guru saja, tapi masyarakat dan orang tua juga dia memiliki tanggung jawab yang penuh untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, tujuannya kita apa? Untuk ini kita mengetahui, kita memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya kebutuhan pendidikan, kebutuhan program kerja, kebutuhan program pendidikan itu dia tidak hanya sendiri saja, tetapi dia membutuhkan adanya peningkatan kualitas melalui kegiatan kerjaan. Ya, jadi harus kita punya mindset dulu bahwa kan kebanyakan dari masyarakat itu berpikir sudahlah, kemarin kita sudah kasih kabar untuk sekolah, tugas tanggung jawab guru itu nanti dulu yang jadi saja menjadi baik karena kita melihat terkait dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, saling menguntungkan di sini begini, saudara. Nanti ketika dalam penyelenggaraan program kerja itu, program-program sekolah itu kita melihat bagaimana sih kontribusi yang orang tua itu kasih. Misalnya ada orang tua yang mereka memiliki keahlian di bidang seni musik. Nah, kita bisa merancang program kerjanya itu adalah, oh di sekolah kami adakan ekstrakurikuler seni musik supaya apa? Orang tua yang memiliki keahlian itu kami ternyata ajar kita punya anak di sekolah. Berarti ada keuntungan, gitu ya. Pihak sekolah menawarkan kurikulum pembelajaran dengan memanfaatkan ekstrakurikuler seni musik. Orang tua juga bisa melatih. Karena apa? Orang tua memiliki keahlian seperti itu. Sampai di sini bisa paham ya? Oke.
Yang keempat, saudara, memfasilitasi perubahan dan inovasi dalam sistem pendidikan. Nah, tujuan di sini bagaimana? Hubungannya adalah pihak sekolah ini dia harus terus melakukan inovasi dan perubahan. Nah, perubahan yang terjadi, saya tadi salah satu contoh ya, pihak sekolah dia merencanakan kegiatan pembelajaran yang ekstrakurikulernya sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat tersebut. Nah, sekarang kita lanjut. Oh, ternyata saudara dimintakan untuk kita dalam diskusi kelompok dulu ya. Nah, diskusi kelompok dengan topik diskusi yang akan kita bahas kurang lebih ada 5 hal saudara yang kita bahas. Yang pertama itu adalah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Yang kedua, teknik-teknik menjalin hubungan dengan masyarakat. Yang ketiga, peran komite sekolah dalam MDS. Yang keempat, ada kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan industri. Dan yang kelima adalah evaluasi efektivitas hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini saya akan berikan saudara semua dalam bentuk kelompok. Di bentuk kelompok, aturan yang pertama adalah dimulai dari depan sampai paling belakang. Itu aturan pertama. Aturan yang kedua, kita akan mulai dari kiri ke kanan. Nah, karena saudara semua sudah duduk sesuai dengan aturan yang ada, jadi kelompok 1 adalah dimulai dari kiri ke kanan ya. Berarti kelompok 1 dimulai dari kiri. Yang paling kiri dia kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, berarti kalau kelompok 1 dia akan membahas terkait dengan materi bentuk-bentuk partisipasi. Boleh teman-teman saudara semua nulis di kertas atau di buku. Yang kedua, yang kelompok 2 akan membahas terkait dengan teknik-teknik menjalin hubungan dengan masyarakat. Kelompok 3 akan membahas mengenai peran komite sekolah dalam MDS. Kelompok 4 akan membahas mengenai kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan industri. Dan kelompok 5 akan membahas terkait dengan evaluasi efektivitas hubungan pada masyarakat. Oleh sebab itu, saudara, saya akan kesempatan selama 20 menit untuk ada dalam kelompok dan diskusi. Untuk 5 menit terakhir, kita akan ada dalam diskusi kelompok presentasi yang terjadi. Silakan semua membentuk kelompok dulu. Kalau sudah cukup topiknya sudah ya? Oke, silakan membentuk kelompok dulu untuk kita ada dalam kegiatan diskusi. Oke, silakan bekerja dan berdiskusi secara kelompok ya. Teman-teman, saya praktik dari itu. Baik, kita waktunya sudah selesai ya untuk diskusi kelompoknya. Sekarang kita akan ada dalam presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oleh sebab itu, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Ya. Kelompok 1 yang akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oleh sebab itu, teman-teman, kita kasih semangat dulu kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan kelompok 1, perwakilannya dipersilakan. Selamat siang teman-teman. Ya. Selamat siang. Jadi dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh konkret dari masing-masing bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung sekolah. Oke. Yang pertama, partisipasi fisik atau pembangunan atau perbaikan fasilitas sekolah. Orang tua mengusulkan agar jadwal les tambahan digeser ke sore hari agar siswa tidak kelelahan. Yang ketiga, partisipasi finansial atau donasi bantuan dana untuk program sekolah. Contohnya, seorang alumni sukses memberikan donasi berupa beasiswa untuk 5 siswa berprestasi namun kurang mampu. Dana tersebut dikelola secara transparan oleh sekolah. Lain ada yang ingin bertanya? Baik, saudara-saudara, demikian presentasi yang disampaikan dari kelompok 1 terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Kami berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok boleh bertanya terkait dengan materi yang sudah dijelaskan dari kelompok 1. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 2, apabila ada pertanyaan silakan bertanya ke kelompok 1. Silakan berdiri dan bertanya, menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan bertanya bagaimana bentuk-bentuk kontribusi terhadap peningkatan mutu sekolah. Oke. Sambil itu teman-teman kita lihat dulu kita sama-sama lihat di slide. Saya coba menambahkan materi terkait dengan yang disampaikan dari kelompok 1. Nah, kita akan membahas terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Yang pertama kita akan lihat partisipasi fisik, di mana untuk partisipasi fisik ini saudara-saudara ya, dan masih banyak lagi bentuk fisik lainnya, bukan hanya sekedar bangun pagar. Misalnya mereka juga bisa lihat kalau sengnya rusak, bocor sekolahnya, bisa mereka kerja memperbaiki seng dan sebagainya. Yang kedua, partisipasi yang kedua adalah partisipasi non fisik.
Itu juga ada pemberian ide, saran atau kritik untuk pembangunan sekolah. Jadi pada konsep ini dia menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar fisik saja, ya, orang tua bisa kasih masukan terhadap pengembangan sekolah. Misalnya yang sudah disampaikan kelompok, kalau ada jadwal les, alangkah baiknya jangan langsung pulang sekolah, tapi bisa siswa itu pulang dulu, nanti sore baru mereka datang ikut les lagi. Atau contoh lain misalnya, saya mau supaya kegiatan ekstrakurikuler di bagian olahraga ada. Nah, ketika setiap hari Jumat wajib untuk, tapi bagaimana semua donasi dalam bentuk anggaran, dalam bentuk finansial itu dikasih kepada pihak sekolah untuk membiayai program sekolah. Berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan dari masing-masing kelompok. Untuk itu kepada perwakilan kelompok 1 saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 pertanyaannya tentang bentuk-bentuk kontribusi terhadap peningkatan sekolah. Bentuk-bentuk kontribusi terhadap peningkatan sekolah. Contohnya kontribusi finansial, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, bantuan tenaga dan pikiran, serta dukungan moral kepada siswa dan tenaga pendidik. Jawaban dari pertanyaan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Oke, demikian kelompok 1 telah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan untuk tidak membawa waktu lagi, kami berikan kesempatan kepada kelompok 2. Nah, kelompok 2 dimintakan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Untuk itu kepada perwakilan dari kelompok 2 saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mewakili kelompok 2 dengan tema teknik-teknik menjalin hubungan dengan masyarakat. Ini ada beberapa poin yang menyelenggarakan sesi konsultasi individu antara guru dan orang tua untuk membahas perkembangan belajar anak. Yang poin kedua, ada media cetak seperti buletin sekolah, majalah dinding, dan surat edaran. Contohnya, sekolah menerbitkan Triwulana yang berisi kabar kegiatan sekolah, prestasi siswa, dan kolom khusus aspirasi orang tua. Majalah dinding di depan ruang guru juga sering diupdate setiap minggu dengan informasi dan ini menjadi ruang interaksi yang hangat dan produktif antara sekolah dan masyarakat. Poin terakhir yaitu poin 5, pelibatan dan pengambilan keputusan seperti rapat komite sekolah dan forum diskusi. Contohnya, dalam penyusunan program tahunan sekolah, komite sekolah dilibatkan secara aktif untuk memberikan masukan dan ikut memutuskan prioritas kegiatan. Forum diskusi terbuka juga rutin digelarkan untuk menyerap suara dari tokoh masyarakat dan alumni sekolah. Sekian penjelasan materi kelompok 2. Baik, dengan demikian presentasi materi diskusi dari kelompok 2. Saya memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan terhadap presentasi materi yang disampaikan kelompok 2. Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Ada, silakan. Berdiri dengan suara yang lantang, jangan terlalu cepat biar kelompok 2 juga bisa menulis pertanyaannya. Silakan. Saya dari kelompok 1, wakil kelompok 1 ingin bertanya, apa saja kendala yang sering muncul dalam membangun hubungan antara sekolah dan masyarakat, serta bagaimana cara mengatasinya? Oke. Sambil kita memberikan kesempatan untuk kelompok 2 berdiskusi terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan, saya coba untuk menambahkan kita bahas sama-sama terkait dengan materi yang dibahas oleh kelompok 2. Nah, saudara kita lihat yang pertama untuk topik indikatornya adalah teknik-teknik menjalin hubungan. Oke. Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Kepada kelompok 2, ya. Terima kasih. Kami dari kelompok sudah diskusi pertanyaan yang telah ditanyakan dari kelompok 1 tersina. Apa saja kendala yang sering muncul dalam membangun hubungan antara sekolah dan masyarakat serta bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya itu kendala utama dalam membangun hubungan dengan masyarakat adalah kurangnya kepercayaan. Dari kelompok 1 apakah sudah jelas? Oke, tidak membuat lagi kita berikan kesempatan
kepada kelompok 3 untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kepada perwakilan kelompok 3, saya silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran komunitas sekolah dan dalam PBS. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, badan pertimbangan. Badan pertimbangan adapun contohnya memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dalam program sekolah. Komunitas sekolah dilibatkan dalam rapat penyusunan program kerja tahunan dan memberikan masukan mengenai pentingnya program literasi digital untuk menghadapi tantangan abad 21. Berdasarkan masukan tersebut, sekolah kemudian mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan guru dan pembelian perangkat teknologi sederhana. Donasi ini digunakan untuk melengkapi perpustakaan dan laboratorium ini di sekolah dasar, pejabat dan kekurangan fasilitas. Poin ketiga, badan pengontrol. Badan pengontrol melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Contohnya, komite melakukan kunjungan berkala ke kelas dan membantu pelaksanaan program belajar tambahan. Mereka menyampaikan. Sekian hasil diskusi kami. Kalau ada yang mau bertanya, kami silakan. Oke, baik, dan demikian presentasi yang disampaikan dari kelompok 3. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Apakah ada yang mau ditanyakan dari materi yang dipresentasikan? Ada, silakan. Menghadap kepada kelompok 2, silakan perwakilannya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Di sini saya mewakili kelompok 2 mau bertanya. Diskusikan tantangan yang dihadapi oleh komite sekolah dalam menjalankan perannya dalam MBS serta solusi yang dapat diterapkan. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan saja kepada kita semua bahwa indikator pada peran komite sekolah dalam MBS itu, jadi yang pertama kita lihat tugas komite sekolah itu apa sih yang ada di sekolah itu. Yang pertama, tugas mereka adalah sebagai badan pertimbangan. Badan pertimbangan. Kalau badan pertimbangan, apa yang mereka timbangkan gitu? Apakah timbang berat badan gitu ya? Nah, baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari setiap kelompok. Oke, kelompok 2 diskusi tantangan yang dihadapi oleh komite sekolah dengan menjelaskan perannya dalam MBS serta solusi yang dapat diterapkan. Yaitu tantangan yang dihadapi komite sekolah dalam MBS meliputi rendahnya partisipasi anggota, kurangnya pengalaman tentang peran mereka, serta minimnya dukungan dana. Solusi yang dapat diterapkan adalah pelatihan bagi anggota komite dan penyusunan pedoman kerja yang jelas. Bagaimana kelompok 2 jelas? sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok 4. Nah, kelompok 4 silakan perwakilannya untuk mempresentasikan materi diskusi yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh kemitraan dengan dunia usaha industri, yaitu yang pertama, praktek kerja industri, magang versi SD, hari kerja mini. Siswa melakukan magang di perusahaan. Contoh, siswa kelas 5 dan 6 mengikuti hari kerja mini, di mana mereka magang suatu hari di toko swalayan lokal percetakan atau warung makan milik orang tua murid. Mereka belajar etika kerja, cara melayani pelanggan, dan mengenal nilai uang dalam kegiatan yang dipandu dan sesuai usia. Yang kedua, kunjungan industri. Siswa berkunjung ke perusahaan untuk belajar proses produksi. Contoh, siswa SD melakukan kunjungan ke pabrik roti lokal untuk melihat langsung proses pembuatan roti dari bahan mentah hingga pengemasan. Mereka juga diberi tugas membuat laporan singkat atau membuat komik bertema perjalanan tepung jadi roti. Yang ketiga, pemagangan guru. Guru melakukan magang di industri untuk memperbaiki pengetahuan. Contoh, guru kelas atau guru tematik mengikuti pelatihan di perusahaan penerbit atau studio edukasi anak untuk mempelajari cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis desain grafis atau animasi sederhana yang bisa dibawa kembali ke kelas. Dan
Yang keempat, bantuan peralatan dan fasilitas. Perusahaan menyumbangkan peralatan atau membantu pengadaan fasilitas. Contoh, sebuah toko elektronik lokal menyumbangkan proyektor dan speaker untuk ruang kelas, atau membantu sekolah membangun smart corner dengan tablet edukatif yang bisa digunakan siswa untuk belajar interaktif. Dan yang kelima, pengembangan kurikulum berbasis industri, melibatkan industri dalam merancang kurikulum yang relevan. Contoh, sekolah mengundang pengusaha lokal, misalnya pemilik usaha kerajinan tangan atau bisnis digital lokal, dalam forum perumusan tema proyek kelas 4-6. Dengan masukan mereka, sekolah mengembangkan pembelajaran berbasis proyek seperti membuat produk sederhana, sabun herbal, tas daur ulang untuk dipamerkan dan dijual di pasar sekolah. Baik, itulah presentasi dari materi yang ada di kelompok 4. Apabila dari teman-teman semua, saudara semua ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Baik, kami dari kelompok 3 mau bertanya. Bagaimana sekolah dapat membangun hubungan yang baik dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Kita akan lihat bagaimana sih kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan industri itu. Yang pertama ada praktek kerja industri, misalnya siswa melakukan kegiatan magang di perusahaan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok, misalnya dalam kegiatan pembelajaran tematik itu kita memberikan kesempatan siswa tidak belajar di dalam kelas, tapi kita kasih kesempatan siswa itu keluar belajar di luar. Nah, kalau kita di Nabire di sini ada pabrik roti ya, ada pabrik roti apa saja yang Nabire? Maminda, selain itu apa lagi? Dika, roti Dika yang di Girimulyo tuh yang 7 buah terus 10.000 gitu ya, murah. Nah situ bagaimana sih kita bisa melatih kepada anak didik itu tidak hanya sekedar teori yang mereka dapat, cara bikin roti itu ada tepung, gula, mentega dan sebagainya, tapi mereka bisa lihat langsung ya di pabrik gitu. Nah inilah kemitraannya. Oke, perwakilan kelompok 4 saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan pada kelompok kami, yaitu ketiga, yaitu selfie. Soalnya bagaimana sekolah dapat membangun hubungan yang baik dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu sekolah dapat membangun hubungan dengan dunia usaha dan industri melalui kerjasama dan penyelenggaraan pelatihan, program magang, serta kegiatan berbasis proyek yang melibatkan siswa dan industri. Kelompok 5, Donatus, jelaskan dampak kemitraan sekolah dengan dunia usaha atau industri terhadap kesimpulan siswa menghadapi dunia kerja, yaitu evaluasi dampak kemitraan dapat dilakukan dengan mengatur tingkat penyerapan lulusan dunia kerja, meningkatkan keterampilan siswa, serta dampak sosial dan ekonomi dari kerjasama tersebut terhadap diskusi dan kelompok kami. Baik, kita kasih aplaus yang paling meriah kepada kelompok 4. Saya mau menyampaikan jawaban yang ditanyakan dari masing-masing kelompok. Dan kelompok yang paling terakhir, jenjeng ya, kelompok 5 untuk membahas dan mempresentasikan materi mereka terkait dengan evaluasi efektivitas hubungan sekolah dan masyarakat. Kepada perwakilan dari kelompok 5, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema contoh konkret dari masing-masing aspek evaluasi efektivitas hubungan sekolah dan masyarakat. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu survei kepuasan. Contohnya, sekolah menyebarkan kuesioner kepada orang tua siswa setelah kegiatan atau open house untuk mengukur kepuasan mereka terhadap informasi, pelayanan guru, dan kesempatan berinteraksi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, analisis partisipasi. Contohnya, tim humas sekolah merekap data kehadiran dan keterlibatan masyarakat pada kegiatan sekolah selama 1 semester, seperti pertemuan komite, gotong royong, dan bazar dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, penilaian program kemitraan. Contohnya, program kerjasama dengan koperasi lokal untuk edukasi literasi keuangan siswa dievaluasi setelah 6 bulan. Sekolah dan mitra menganalisis output. Ada 3 kelas tematik yang sukses dilaksanakan dalam siswa kelas atas mulai aktif menabung. 4. Analisis dampak. Contohnya, setelah menjalin kemitraan dengan perusahaan,
Percepatan untuk pelatihan membuat majalah sekolah, dilakukan penilaian dampak pada siswa, dilakukan proses analisis untuk melihat sejauh mana dampak kerjasama dan kolaborasi antara kemitraan dengan pihak sekolah dalam penguatan keterampilan abad 21. Yang kelima, evaluasi pencapaian tujuan. Contohnya, sekolah melakukan refleksi tahunan dengan komite untuk mengevaluasi kinerja komite dalam berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bertanya apabila ada pertanyaan yang mau disampaikan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk bertanya. Pertanyaan kami, berikan contoh metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan analisis kelebihan serta kekurangannya. Saya menambahkan terkait dengan poin kita pada kelompok 5, yaitu membahas terkait dengan evaluasi efektivitas hubungan sekolah dan masyarakat. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, mulai dari kelompok 1 dengan soal berikan contoh metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas hubungan sekolah dengan masyarakat dan analisis kelebihan serta kekurangannya. Jawabannya yaitu metode evaluasi yang dapat digunakan meliputi survei kepuasan masyarakat, diskusi kelompok terfokus, serta analisis data kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam program sekolah. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada cangkupan dan tujuan evaluasi. Oke, kita kasih aplaus kepada kelompok 5 yang merupakan kelompok terakhir, dan dengan demikian maka diskusi kelompok yang kita bentuk hari ini boleh selesai. Kita kasih aplaus yang paling meriah sekali untuk kita semua. Dan dengan demikian, ya, ada thank you di sini. Pertemuan kita hari ini sampai di sini ya, saudara. Semua dipersilakan untuk kembali ke posisi awal dalam waktu 5 menit. Pertemuan kita hari ini boleh selesai. Terima kasih banyak. Dan sebelum pulang, ada bekal yang akan saya sediakan kepada saudara semua. Untuk itu silakan ambil kertas dan kita dalam soal kuis. Silakan boleh dicatat soalnya. Boleh dicatat soalnya. Oke, ada bekal yang saya sediakan. Yang pertama itu jelaskan tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Boleh ditulis. Yang kedua, jelaskan peran komite sekolah dalam MBS. Dan yang ketiga, apa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas hubungan antara sekolah dan masyarakat. Gitu ya. Oke. Jika sudah dicatat, bisa nanti pertanyaan kuis-kuis ini akan dikumpulkan pada pertemuan kita minggu depan, gitu ya. Dan besar harapan saya, saudara sekalian, untuk pertemuan kita hari ini dengan membahas terkait dengan hubungan antara sekolah dengan masyarakat, gitu ya. Saudara semua bisa mengerti, bisa memahami. Jika ada sumber-sumber belajar, jika ada yang kurang, silakan cari sumber-sumber belajar yang lain, bisa baca, dan kalau mau bertanya silakan kita diskusikan secara bersama-sama. Demikian pertemuan kita pada hari ini dengan diskusi yang sudah teman-teman bahas. Apakah ada yang bisa kasih kesimpulan? Hari ini kita belajarnya terkait dengan apa? Oke, yang mau jawab silakan. Terkait manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah. Apa aja yang dipelajari? Tadi ada pengertian sekolah dengan masyarakat, terus tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, teknik-teknik menjalin hubungan dengan masyarakat, peran komite sekolah dalam MBS, ada kemitraan sekolah dengan dunia usaha atau industri, sama yang terakhir evaluasi efektivitas hubungan sekolah dengan masyarakat. Oke, jadi kurang lebih ada 7 hal yang kita pelajari ya. Oke, sebelum kelas ini kita akhiri, saya minta kesediaan satu orang perwakilan dari saudara untuk berdoa. Karena tadi sudah ya berdoa dimulai dari perempuan, ya kita kan harus ada kesetaraan gender ya. Saya minta kesediaan dari laki-laki untuk memimpin kita dalam doa. Kelompok 1, Domingus, ya, mari buat kita dalam doa. Untuk kelas ini kita akhiri. Baik, berkenan teman-teman, sebelum kita akhiri kelas kita pada saat hari ini, teman-teman berdoa, minta teman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
berdoa selesai. Oke, semuanya kita sudah kembali dan kita kasih aplaus kepada kita semua yang mulai semangat sampai saat ini. Baik, saudara, kelas ini saya akhiri. Sampai jumpa pada pertemuan kita minggu depan. Kita akan membahas terkait dengan materi evaluasi program MBS. Saya akhiri pertemuan kita saat ini. Sampai jumpa minggu depan dan selamat siang.